Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menggunakan tanda titik pada kalimat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal cerita kesetaraan satuan berat. Yang ketiga, siswa dapat mengenal karya seni 3 dimensi. Yang keempat, siswa mengetahui aturan saat jam istirahat di sekolah. Yang kelima, siswa mengetahui huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Nah, sebelum kita memulai untuk belajar, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Bu Laras kali ini. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. Tumbuhan memerlukan makanan. Nah, karena kalimat tersebut sudah berakhir, maka setelah kata makanan diakhiri dengan titik. Kemudian yang kedua, makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Karena kalimat tersebut sudah berakhir, maka setelah kata air ditambahi tanda titik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, kita tandai kesalahan ejaan pada teks berikut. Kita dapat menandai dengan lingkar merah. Nah, di situ Ibu Lara sudah menandai lingkar merah yang mana itu harus menggunakan huruf besar dan juga diakhiri dengan titik. Nah, Bu Laras akan membahasnya. Made mempunyai kegemaran bercocok tanam. Mengapa M dilingkarin? Karena berada di awal kalimat dan merupakan nama orang, maka harus diawali dengan huruf besar. Kemudian, Made menanam banyak tanaman di taman rumah, diakhiri dengan titik. Ada berbagai bunga dan tanaman apotik hidup, diakhiri dengan tanda titik. Tanaman di taman rumah Made sangat bermanfaat. Nah, di situ huruf T dan M-nya dilingkari merah karena tanaman merupakan awal kalimat, maka T-nya harus besar dan Made merupakan nama orang, maka M-nya harus besar. Kemudian, berbagai bunga membuat taman rumah terlihat indah. Berbagai karena merupakan awal kalimat, maka harus menggunakan huruf besar. Sedangkan di belakang kata indah dilingkari merah karena seharusnya diberi tanda titik. Mengapa? Merupakan akhir kalimat. Kemudian, tanaman apotik hidup digunakan Made sebagai obat. Huruf T di situ dilingkari merah karena berada di awal kalimat sehingga harus menggunakan huruf besar. Dan setelah kata obat dilingkari merah karena harusnya diberi tanda titik karena merupakan akhir kalimat. Lalu, taman rumah Made terlihat asri dan menyejukkan. Nah, di situ huruf M dilingkari merah karena merupakan nama orang sehingga harus diawali dengan huruf besar. Nah, pada gambar satu lagi yang ada di bawah itu sudah Bu Laras sajikan penulisan yang tepat menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak bisa saksikan ya, bisa dilihat. kemudian difahami bersama.
Oke, selanjutnya kita belajar tentang soal cerita kesetaraan satuan berat. Nah, hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram atau G, kilogram atau kg, dan hektogram atau Hg. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. Nah, ingat kembali anak-anak hubungan antar satuan berat berikut. Yang pertama, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian yang kedua, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Kemudian yang ketiga, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Sekarang mari kita perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Ayah membeli 3 kilogram jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Nah, mari kita selesaikan. Kita jumlahkan terlebih dahulu seluruh buah yang sudah ayah beli. Ayah membeli 3 kilogram jeruk dan 20 hektogram anggur, maka 3 kilogram ditambah 20 hektogram. Karena yang ditanyakan adalah hektogram, maka kita perlu mengganti satuan yang belum hektogram menjadi hektogram, yaitu 3 kilogram. 3 kilogram ini kita ganti ke hektogram, menghasilkan 30 hektogram ditambah 20 hektogram sama dengan 50 hektogram. Nah, seperti itu ya anak-anak cara mengerjakan soal cerita kesetaraan satuan berat. Ketika anak-anak menemukan soal yang mana satuannya berbeda, maka anak-anak harus menyamakan satuannya terlebih dahulu untuk mengetahui hasil akhir dari soal yang ditanyakan. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita belajar tentang mengenal karya seni 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi dapat kita lihat dari berbagai sisi, seperti sisi depan, belakang, samping, dan atas. Seperti yang sudah pernah Bu Lara sampaikan pada semester 1 lalu, kita sudah pernah belajar tentang karya seni 3 dimensi. Nah, karya seni 3 dimensi memiliki beberapa unsur penting. Ada unsur titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur. Karya 3 dimensi banyak ditemui di sekitar kita anak-anak. Nah, berikut ini contohnya. Yang pertama, lampu hias. Yang kedua, topeng kertas. Yang ketiga, patung kayu. Kemudian pada materi kita belajar tentang plastisin sebagai bahan karya seni 3 dimensi. Anak-anak pasti sudah tahu semua ya apa itu plastisin. Kita sudah pernah membuat prakarya dengan menggunakan plastisin ya. Nah, salah satu bahan yang sering digunakan untuk membuat karya adalah plastisin anak-anak. Karena apa? Karena plastisin ini memiliki tekstur lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Kita bisa membentuk plastisin menjadi bunga atau buah. Kita pun bisa membuat berbagai bentuk hewan atau pohon. Nah, perhatikan berikut terdapat gambar membuat plastisin menjadi model buah-buahan, pohon jagung, dan hewan. Anak-anak juga bisa berlatih untuk membuat bunga dari plastisin. Jadi dari tangkai bunga, kemudian nanti membentuk tabung panjang itu untuk tangkainya, kemudian daunnya kita bentuk oval. Nah, bisa menjadi bunga seperti yang ada dalam gambar. Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan saat jam istirahat di sekolah. Nah, anak-anak bisa perhatikan ketika di sekolah kita memiliki waktu untuk beristirahat,
kita bisa beristirahat setelah belajar penuh semangat. Kita bisa melakukan berbagai hal pada jam istirahat. Namun kita tetap harus menaati aturan saat jam istirahat anak-anak. Nah, kita perhatikan aturan pada jam istirahat berikut ini yuk. Nah, aturan ketika jam istirahat. Yang pertama, keluar kelas dengan tertib. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, tidak bermain di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, boleh ke perpustakaan. Yang kelima, tidak meninggalkan sekolah tanpa izin. Yang keenam, melaksanakan adab makan dan minum. Dan yang ketujuh, masuk kelas dengan tertib. Nah, itu contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Nah, pada gambar di sebelah aturan saat jam istirahat sekolah ada bermain peran anak-anak tentang cara menaati aturan di sekolah. Nah, di situ yang bermain peran siapa? Dondo, Ale, dan Cici. Nah, perhatikan ya. Ale, hari ini jadwal kita untuk piket kan? Benar Dondo, karena itu aku tiba lebih awal. Hai teman-teman, aku juga piket hari ini. Kalau begitu, ayo kita mulai piket kelas. Aku akan menata meja. Baik, aku akan membersihkan tulisan di papan tulis. Aku akan menyapu lantai. Nah, itu percakapan atau bermain peran yang sudah dilakukan Dondo, Ale, dan Cici tentang aturan yang ada di sekolah. Anak-anak bisa contoh ya, perbuatan mereka semua itu adalah perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya kita kembali akan belajar tentang huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Nah, kita perhatikan teks berikut ini dengan seksama. Kita perhatikan setiap kalimat yang menyusun teks. Kita tandai kesalahan ejaan yang terdapat pada teks. Kita dapat menandainya seperti contoh berikut ini. Nah, Bulara sudah sajikan kata yang seharusnya menggunakan ejaan yang benar atau menggunakan penulisan yang benar itu dilingkari merah. Nah, anak-anak bisa lihat dan ingat kembali bahwa huruf kapital atau huruf besar itu digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Maka semua kata yang berada di awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Selain itu, pada nama orang, bulan, hari, judul apapun itu, entah judul puisi, judul cerita, semuanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu jangan lupa anak-anak, ketika kita mengakhiri sebuah kalimat, kita harus menambahkan titik di belakang kalimat tersebut. Ketika sudah berakhir kalimatnya, maka kita tambahkan titik di belakangnya. Anak-anak bisa lihat pada slide berikut ini, sudah Bulara sajikan tulisan teks yang tepat menggunakan huruf kapital yang sesuai dan tanda baca titik atau tanda titik pada akhir kalimat. Nah, yang bertuliskan huruf tegak bersambung itu, nah itu tulisan yang benar. Bisa dipahami ya anak-anak? Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas kita hari ini yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 142 sampai 143.
nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di buku tulis masing-masing menggunakan cara seperti contoh yang ada di atas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu Laras mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.